Fungsi Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dipraktekkan isinya. Makanya orang hafal Quran tetap mencuri, hafal Quran tetap aja dosa-dosa besar, na'udzubillah. Karena dia gak paham apa yang dia baca. Dia gak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Walaupun viral, sebagai qari yang paling hebat, sebagai pembaca Al-Quran yang paling baik makhrajnya. Tapi kalau gak memakai Al-Quran sebagai petunjuk, Anda bukan ahlul Quran. Anda bukan keluarganya Allah. Anda bukan orang spesial di mata Allah. Jadi kalau orang jago baca sekalipun, tapi gak mempraktekkan Al-Quran, mohon maaf, gak masuk surga. Bahkan orang yang pertama kali akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam neraka adalah qari. Orang yang pandai membaca Al-Quran, yang dia mengaku di hadapan Allah, qara'tu fi, aku baca Al-Quran untukmu ya Allah. Kadzabt, kata Allah. Bohong, kata Allah. Kamu membaca Al-Quran sengaja agar orang-orang mengatakan kamu adalah seorang qari, seorang pembaca Al-Quran yang handal. Lihat bagaimana Al-Quran ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk para pembacanya saat para pembacanya tidak mempraktekkan isi Al-Quran. Makanya pengetahuan kita mesti di-upgrade tentang Al-Quran. Dia bukan hanya bacaan Bapak Ibu sekalian. Dia ini petunjuk bagi kita, petunjuk. Kita mesti pakai sebagai petunjuk. Kalau kita nggak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, nggak bisa. Sulit. Di situ dilarang zina, di situ dia zina. Lagi kerja riba baca Al-Quran. Lagi baca ayat riba, ditutup riba lagi. Kenapa begitu? Ini apa nggak parah? Dia benar-benar menyelisihi sesuatu yang dia baca. Kenapa? Karena dia nggak ngerti. Dia nggak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi dia. Dia hanya menjadikan Al-Quran sebagai bacaan aja buat dia. Maka orang seperti ini tidak bisa masuk surga.